Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Terakhir kita sampai pada ayat 27 dan 28 dari surah Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang minuman yang akan diberikan, minuman yang khusus akan diberikan kepada al-abror, yang kata Allah minuman tadi namanya ar-rahiqil makhtum. Lalu dijelaskan lebih lanjut pada ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Wa mizajuhu, dan campuran rahiqil mahtum min tasnim, adalah dari tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim adalah ainai yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah minuman dari ainan, mata air, ya, minuman yang diambil dari mata air yang ada di surga sana. Yang mata air tadi adalah yashrabu biha, selalu meminumnya. Siapa yang biasa minum air tasnim tadi? Al-muqarrabun, mereka yang didekatkan. Muqarrabun ini isim maf'ul, ya, dari, kalau pelakunya muqarribun, orang yang dekat, mereka yang dekat dengan Allah. Muqarrabun, mereka yang didekatkan dengan Allah, ya, maknanya sama saja. Jadi mereka yang dekat dengan Allah biasa minum minuman ini. Nah, setelah itu, setelah Allah menjelaskan ayat 27 dan 28 yang dalam kitab tafsir, para ulama membahasnya sebagai berikut yang kemarin sudah disampaikan, bahwa tasnim itu wa huwa asrafu syarabi ahlil jannati wa a'lahu. Dia adalah asrafu syarab, minuman yang paling mulia, minuman yang paling bagus bagi ahlil jannah, penghuni surga, wa a'lahu, dan bagian yang penghuni surga yang tinggi, yang tempatnya tinggi. Jadi mereka yang dekat dengan Allah tadi, ya. Terus pada ayat di belakangnya diterangkan bahwa ainai yashrabu bihal muqarrabun, minuman tasnim tadi berasal dari mata air yang selalu meminumnya mereka yang dekat dengan Allah, ya. Ini ai yaitu yashrabuha, biasa meminum minuman air tersebut, al-muqarrabun, mereka yang didekatkan dengan Allah, ya, yang dalam tafsir ini dikatakan ini minuman yang merupakan campuran tadi, campuran dari ar-rahiqil makhtum. Kemudian yang lainnya mengatakan, nah, sama saja, ya. Setelah itu Allah berfirman pada ayat 29. Nah, ini mengenai masalah yang lain lagi.
Allah berfirman pada ayat berikutnya, ayat yang ke-29, Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang ajramu mereka suka berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kanu adalah mereka minalladzina terhadap orang-orang yang, jadi min di sini bermakna ila. Min artinya dari, tapi maksudnya kepada. Ya, minalladzina orang-orang yang berdosa itu terhadap alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman yadhakun mereka suka mentertawakan, mereka suka tertawa. Jadi kata Allah, salah satu ciri orang-orang yang berdosa adalah mereka suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu harusnya kan orang yang baik, yang diperlakukan dengan baik. Ya. Tapi oleh mereka ini ditertawakan, jadi bahan tertawaan. Dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan, Innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat dosa. Berbuat dosa sini kata Imam Al-Baghawi adalah asyraku. Mereka yang berbuat syirik. Yakni yaitu kufara Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW yang mereka berasal dari suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad SAW, bangsanya Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara sebangsa dan setanah air dengan Nabi Muhammad SAW, antara lain yang disebut oleh Allah dengan alladzina ajramu, orang-orang yang berusaha, adalah Aba Jahlin, Abu Jahal, pamannya Nabi sendiri, wal Walid bin al-Mughirati, dan Al-Walid bin al-Mughirah. Ini konglomeratnya orang Mekah pada waktu itu. Wal-As ibn Wa'il dan Al-As bin Wa'il. Ini tokoh masyarakat Mekah pada waktu itu. Wa ashabahum dan sahabat-sahabat mereka min mutrafi Makkata. Sahabat-sahabat mereka dari mutrafi, kaum yang diberi kemewahan hidup. Mutrafi Makkata, orang-orang Mekah yang diberi kemewahan hidup. Nah itu Pak. Kata Allah, Innalladzina ajramu, sesungguhnya mereka yang suka berbuat dosa seperti Abu Jahal dan lain-lain, orang-orang kaya di zaman Nabi dulu, kanu adalah mereka minalladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Yang disebut dengan alladzina amanu di sini antara lain Ammar. Pada waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ini Nabi masih tinggal di Mekah ini. Wa Khabbab, wa Suhaib, wa Bilal, wa ashabihim. Jadi Ammar bin Yasir ini orang miskin. Khabbab juga orang miskin. Suhaib ini juga orang miskin. Bilal, ini mbahnya orang miskin. Nah, dia budak ya. Udah miskin budak pula. Wa ashabihim dan sahabat-sahabat mereka min fuqara'il mu'minin, dari golongan orang-orang fakir, orang-orang miskinnya orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman yang miskin-miskin itu menjadi bahan olok-olok, bahan tertawaannya orang-orang sugih. Nah, makanya saudara kalau sugih, kalau jadi orang sugih, jangan suka mentertawakan orang miskin. Nanti sampean sama kayak orang ini yang disebut oleh Allah. Sampean termasuk orang yang berdosa. Kita tidak boleh merendahkan orang miskin, itu tidak boleh. Ya. Merendahkan orang miskin, walaupun miskin tidak boleh kita rendahkan. Dia tuh toh walaupun miskin dia manusia. Apalagi kalau dia beriman.
Orang yang beriman itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian, walaupun cuma satu orang, itu lebih berharga daripada seluruh manusia di dunia ini yang kafir. Jadi manusia yang kafir itu di hadapan Allah itu nggak ada harganya. Nggak ada nilainya. Makanya membunuh satu orang yang beriman, bagi Allah itu lebih besar dosanya daripada membunuh semua manusia yang kafir. Coba itu. Apa enggak ngeri itu. Jadi di hadapan Allah manusia itu dimuliakan, berharga atau tidak tergantung dia beriman apa enggak. Kalau dia beriman itu orang yang berharga, bernilai itu. Walaupun miskin. Nah, orang-orang walaupun kaya raya, kayak tadi Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan lain-lain, Abu Lahab juga. Walaupun mereka kaya-kaya dan dihormati di Mekah sebagai tokoh-tokoh masyarakat Mekah pada waktu itu, tapi oleh Allah dalam Al-Qur'an disebut alladzina ajramu. Innalladzina ajramu, sesungguhnya mereka yang suka berbuat dosa. Kenapa suka berbuat dosa? Karena mereka tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian, diamnya saja dia sudah berdosa dia. Diam nggak ngapa-ngapain itu dia sudah berdosa. Sebaliknya orang yang beriman, diam dan tidur, dia itu berpahala, menghasilkan pahala. Walaupun cuma diam aja. Apalagi dia beraktivitas, apalagi dia berbuat, beramal, bekerja, berbuat, berkarya dengan lisannya, dia berkata-kata. Orang beriman kalau berkata, nggak mau berkata yang bohong, nggak mau. Ya, orang beriman kalau berjanji, dia pasti memenuhi janjinya. Nggak mau dia mengingkari janji. Yang ketiga, orang beriman itu kalau dipercaya, dia akan menunaikan kepercayaannya. Dia akan menjaga kepercayaan yang diberikan orang kepadanya. Itu orang beriman. Nah, makanya saudara, kita menjadi saja orang yang beriman, jangan menjadi orang kafir. Walaupun sugih, tapi kalau kafir, itu di hadapan Allah nggak ada nilainya. Makanya nanti di akhirat mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka dengan cara diserok, pakai sekopnya malaikat. Kayak alat berat itu barangkali ya, alat beratnya malaikat itu. Jadi memasukkannya ke dalam neraka itu tidak satu-satu, yang dia masukkan satu persatu itu pemimpinnya, tokoh-tokohnya dimasukkan satu-satu. Nah ini kamu dulu, yang di dunia ini suka mimpin orang-orang yang memusuhi Islaman kamu ini, kamu pemimpin mereka-mereka yang memusuhi Islam kan. Nah kamu masuk duluan kamu, karena kamu pemimpin. Masuk, diambil ubun-ubunnya oleh malaikat, terus dilemparkan ke dalam neraka dalam posisi kepalanya dulu di bawah. Oh kayak gitu. Habis itu baru pengikutnya banyak, makanya masukannya kalau satu-satu kelawasan. Kata orang sini kelawasan, kelamaan. Jadi diserok aja pakai sekop. Nah, kelakuan mereka waktu di dunia, yadhakun, mereka suka tertawa. Maksudnya wabihim yastahziun. Dan kepada mereka orang-orang yang beriman, orang-orang kafir-kafir itu suka mentertawakan. Dan itu berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang ini kalau ada orang mentertawakan orang yang beriman, itu pasti orang kafir. Wis. Gitu saja. Pasti orang yang berdosa atau orang musyrik. Orang-orang beriman tidak mungkin dia mentertawakan orang lain. Nah, makanya kita tidak boleh mentertawakan orang, tidak boleh. Mentertawakan orang dalam arti mengejek gitu loh, tidak boleh. Kalau karena dia berkata lucu kita ketawa ya nggak apa-apa. Asal lucunya bukan ngarang, bukan menipu. Itu tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir, beliau menerangkannya begini. Ahli tafsir Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa.
annahum bahwa mereka orang-orang yang berdosa itu kanu adalah keadaan mereka fiddarid dunya di negeri dunia ini, dia di kampung-kampung, di rumah-rumah di dunia ini, yadhakuna minal mu'minin, mereka itu suka mentertawakan kepada orang-orang yang beriman. Maksud mentertawakan di sini adalah yastahzi'una bihim, mereka mentertawakan karena mereka mengolok-olok bihim kepada mereka yang beriman. Wayahtakirunahum dan mereka itu suka meremehkan orang-orang yang beriman. Itu Pak, kelakuan orang yang berdosa itu, kelakuan orang-orang yang calon penghuni neraka wail. Di dunia ini mereka merendahkan orang beriman. Ya. Jadi membunuh itu tidak puas dengan hanya cuma menembak mati, itu enggak puas. Kukunya dicabutin. Mungkin sebelum mati atau sesudah mati enggak tahu kita. Kukunya itu dicabutin. Terus di daerah kemaluannya itu ada bekas seperti diinjak-injak gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu kelakuan orang-orang yang ajromu, innalladzina ajromu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kelakuannya memang begitu. Satu, suka mentertawakan orang beriman. Ya, orang beriman pakai celana cingkrang diolok-olok. Kebanjiran apa rumah kamu? Kok kamu pakai celana kok cingkrang gitu? Nah, ada banjir ke rumahmu? Orang pakai jilbab, pakai apa namanya itu, cadar. Ada Batman lewat katanya, Batman. Nah, jadi kelakuannya begitu, suka mengolok-olok, merendahkan, mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya, nih. Yang kedua, selain mentertawakan, mengolok-olok. Selain itu juga wayahtakirunahum, merendahkan. Jadi orang-orang beriman itu oleh orang kafir di dunia ini direndahkan. Nah, jadi kalau saudara direndahkan oleh orang lain, ya sabar aja. Karena memang saudara bagi mereka itu rendah, ya sudah nggak apa-apa. Direndahkan oleh manusia itu nggak apa-apa. Asal jangan direndahkan oleh Allah. Waduh, kalau udah direndahkan oleh Allah nggak ada harganya kita ini. Lebih baik direndahkan oleh manusia tapi dimuliakan oleh Allah. Daripada dimuliakan oleh manusia tetapi direndahkan oleh Allah. Celaka itu. Yang berikutnya wa idza marru, kata Ibnu Katsir, wa idza marru, dan apabila mereka lewat bil mukminina, di dekatnya orang-orang beriman, yataghamazun, mereka itu suka mengedip-ngedipkan mata alaihim kepada mereka. Jadi suka main mata itu, main mata, maksudnya muhtakirina lahum, menghina kepada mereka. Orang yang suka main mata itu loh. Nah, itu main matanya karena dalam rangka menghina, mengejek. Ini yang disebut pada ayat 30 ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Terus pada ayat yang ke-30, ini, ya ini loh. Oleh Ibnu Katsir dijadikan satu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ini. Wa idza, dan apabila marru, mereka itu melewati bihim kepada mereka yang beriman, yataghamazun, mereka mengedip-ngedipkan mata, ya, dalam rangka mengejek maksudnya. Ini ayat yang ke-30. Terus ayat ke-31, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza, dan ketika dan apabila inqalabu, mereka kembali ila kepada ahlihim, keluarga mereka, inqalabu, mereka kembali fakihin, dengan senang-senang, dengan bersenang-senang. Bersenang-senang kenapa? Karena berhasil mentertawakan orang beriman, berhasil
ngejek orang beriman. Senang, puas hatinya. Nah, mengejek orang kok puas itu loh. Sebetulnya kan aneh. Tapi ada manusia seperti itu, ada. Siapa mereka? Ya ini, innalladzina ajramu, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang suka berbuat dosa. Terus kalau sudah kembali ke tengah-tengah keluarga mereka, mereka mentertawakan. Tadi aku udah membuat malu si fulan. Nah, ini. Itu kelakuannya orang-orang berdosa itu, mempermalukan orang beriman, mengejek orang beriman, merendahkan orang yang beriman. Habib Rizik Syihab ini mau dibuka lagi kasus chat mesumnya yang kata pengadilan negeri itu sudah SP3. Sudah SP3 tapi dibuka lagi. Apa tumon? Tumon kalau di Indonesia itu. Tumon itu apa? Apa pantas? Pantas di Indonesia ini apa sih yang enggak pantas? Ya, di Indonesia ini semua yang enggak pantas jadi pantas kok. Ya, jadi ya udah orang lain yang begitu biarin aja, kita enggak usah ikut-ikutan gitu ya. Harus wa idza ra'aum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza dan apabila, wa huruf idza juga huruf ra'auhum ini berasal dari dua kata. Yang pertama ra'au itu fiil, mereka telah melihat, hum isim dhamir ya. Wa idza ra'auhum dan ketika mereka melihat mereka, maksudnya ketika mereka orang-orang berdosa melihat mereka yang beriman, qalu ini fiil ya, kata kerja. Mereka berkata, inna ini huruf, sesungguhnya haulai ini isim ya, isim isyarah untuk jamak dan jamak yang mudzakkar, jamak yang untuk yang laki-laki. Tapi isim isyarah yang dekat ya. Hadza ini, hadzani ini, haulai mereka ini. Hadza untuk satu orang, hadzani untuk dua orang, untuk musanna ya. Kalau hadza untuk mufrad mudzakkar, hadzani untuk musanna mudzakkar, haulai untuk jamak mudzakkar. Hadza ini, hadzani ini, haulai mereka ini. Hadza ini, hadzani ini, haulai mereka ini. Kalau untuk perempuan, hadhihi hatani ini, hadhihi untuk satu orang mufrad muannas ya. Terus hadhihi hatani ini, hatani bukan hadzani tapi hatani. Hatani itu untuk dua muannas, untuk musanna yang muannas ya. Hadhihi hatani ini, haulai mereka ini, hadhihi hatani ini, haulai mereka ini. Kata tunjuk dekat untuk orang banyak, laki maupun perempuan sama, haulai. Tapi untuk yang tunggal atau mufrad, yang laki hadza, yang perempuan atau muannas hadhihi. Untuk yang dua, yang musanna untuk double itu hadzani laki-laki, kalau hatani perempuan ya. Jadi wa idza dan ketika ra'auhum mereka melihat mereka, qalu mereka berkata, inna haulai sesungguhnya mereka itu ladallun, sungguh mereka itu orang-orang yang sesat. Loh ini loh Pak, ayat dalam Al-Quran yang Allah sendiri yang berfirman bahwa orang-orang yang berdosa itu
ada kalanya atau seringkali mereka menilai orang-orang yang beriman itu sebagai orang-orang yang sesat. Jadi orang menjalani Islam itu dibilang sesat. Orang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari agama Islam, senang kepada ajaran Islam, dibilang mabuk agama. Ada nih sekarang ini, di Indonesia nih, tokoh. Bilang bahwa orang yang senang kepada agama itu orang yang mabuk kepada agama. Loh, piye to iki? Gimana sih ini? Allah. Ternyata di Al-Quran sudah disebut, ini loh. Ada model-model manusia yang mengatakan kepada orang beriman sebagai orang-orang yang sesat. Jadi orang beriman itu dianggap sesat oleh mereka. Yang benar yang mana? Ya mereka katanya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Walid bin Mughirah, dan lain-lain itu tadi. Itu menganggap diri mereka itu yang benar. Nah, saudara, itu terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Jadi nggak akan pernah berhenti, nggak bisa kita stop, nggak bisa. Akan selalu ada manusia yang model seperti itu di segala zaman. Nah, tinggal kita ini menempatkan diri kita di tempat yang mana. Kita ini menempatkan diri di posisi orang yang beriman atau menempatkan diri di posisi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik. Itu saja sudah. Kalau kita sekarang berada di posisi orang-orang yang zalim, segeralah bertobat. Jangan lanjutkan lagi perbuatan zalim. Kalau kita sedang berada di posisi orang-orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada agama, segeralah berhenti, bertobat. Berhenti, bertobat itu artinya berhenti. Berhenti, bertobat, kembali ke jalan yang lurus. Ya, meninggalkan kefasikan. Kalau kita berada dalam posisi orang-orang munafik, ya segeralah bertobat, berhenti dari kemunafikan, kita menjadi orang yang beriman benar-benar. Ya, walaupun dibilang mabuk agama, enggak apa-apa. Yang bilang orang aja kok. Dan yang bilang begitu kan pasti bukan orang baik. Orang baik enggak akan bilang begitu. Makanya omongannya diprotes oleh orang lain. Ada yang protes. Kok begitu sih? Ya. Benci ya benci, tapi jangan terus keterlaluan begitu. Ya. Ini, jadi saudara jangan heran ada orang beriman dibilang sesat. Itu dari zaman Nabi dulu sudah pernah terjadi kayak begitu. Sahabat-sahabat Nabi dibilang dholun. Orang-orang yang sesat. Ini ayat 32. Yang kalau dalam kitab tafsir kita lihat ya di sini. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Terus itu ayat 29 ya. Innal ladzina ajramu terus ayat yang ke-30 wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka melewati kepada mereka, maksudnya apabila orang-orang yang berdosa itu melewati mereka orang-orang yang beriman, atau sebaliknya, dalam tafsir Jalalain ini tafsirnya begini. Wa idza marru, wa huruf idza huruf juga, ya kan? Wa idza dan apabila marru mereka melewati, mereka lewat, ini fiil ya. Mereka lewat, siapa yang melewat? Ai al-mu'minun. Apabila orang-orang beriman lewat bihim di hadapan mereka, di dekat mereka, mereka yang berdosa tadi, yataghamazun. Mereka yang berdosa itu mengedip-ngedipkan mata dalam rangka menghina, mengejek kepada mereka yang beriman. Niyata ghamazun, Jalalain mengartikannya yusirul mujrimuna, berisyarat orang-orang yang berdosa, orang-orang berdosa berisyarat dengan mata ilal mukminin, kepada orang-orang beriman, bil jafni wal hajib, dengan kelopak mata dan dahinya, alisnya, istihzaan dalam rangka menghina. Jadi mengedip-ngedipkan mata, tapi maksudnya menghina.
Ini dalam tafsir Jalalain dibilang begitu. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan wa idza marru bihim, dan ketika mereka melewati mereka, yakni maksudnya ketika mereka melewati mereka al-fuqara il-mu'minin, ketika orang-orang kaya-kaya Mekah pada waktu itu melewati orang-orang miskin yang beriman, ya, bil kufari wa idza marru bihim, dan ketika orang-orang yang beriman melewati, orang-orang beriman yang miskin-miskin melewati bihim kepada mereka, maksudnya bil kufar, melewati kepada orang-orang kafir, yataghamazun, mereka mengedip-ngedipkan mata. Nah, wal ya apa ya fiil ini ya, fiil mudhari. Yataghamazun ini berasal dari kata al-ghamzu, al-ghamzu. Ya, al-ghamzu adalah al-isyaratu. Jadi berisyarat dengan mata, bil jafni wal hajib, dengan pelupuk kelopak mata dan dengan dahi atau alis ini, ya. Ai maksudnya yusiruna, mereka berisyarat ilaihim kepada mereka yang beriman, bil ayun, dengan mata mereka, istihzaan dalam rangka mengejek. Sama dengan diterangkan oleh Ibnu Katsir, wa idza marru bihim yataghamazun, ai maksudnya mahma talabu wajadu, di mana saja mereka mencari mereka mendapatkan. Wa ma'ahadza, dan bersamaan dengan ini masyakaru nikmatallahi alaihim, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Bal, bahkan istagholu, mereka sibuk bil qaumil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Mereka sibuk ngurusin orang-orang beriman, tetapi ngurusinya yahtakirunahum, bagaimana caranya mengolok merendahkan mereka, wayah sudunahum, dan mereka itu hasad dengki kepada orang-orang beriman. Loh Pak, ini tafsir Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir yang lain dikatakan wa kanu, dan adalah mereka orang-orang yang berdosa ini, idza marru bil mu'minin, ketika melewati di dekat orang-orang beriman, yaskharuna minhum, mereka merendahkan, mengejek, mengolok-olok kepada mereka yang beriman. Wa yataghamazuna alaihim, dan mereka mengedip-ngedipkan mata kepada mereka, bil uyun, dengan mata-mata mereka, istihzaan bihim, dalam rangka mengolok-olok, mengejek kepada mereka. Jadi kalimat ayat Allah ini, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka melewati kepada mereka, mereka mengolok-olok. Jadi kelakuannya mereka ini suka mengganggu orang beriman. Mereka enggak senang lihat orang beriman itu, enggak senang gitu loh. Nah, kalau sampai kita punya sifat seperti itu, melihat orang beriman enggak senang, berarti kita sama dengan Abu Jahal, Pak. Gitu saja. Nah, sampai sini belum cukup. Allah masih memberitahu lagi rahasianya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ini benar enggak ayat 31? Benar ya? Ayat 31 ya. Wa idza, dan apabila, dan ketika. Wah, ini huruf idza juga huruf. Inqalabu, ini fiil ya. Apabila mereka pulang, nah, inqalabu kembali, pulang, ila ke, ini huruf, ahlihim, ini isim ya, isim, kalau ini isim domir, ya, ahlihim, ketika mereka pulang kepada keluarga mereka, inqalabu, mereka pulang, fakihin, dalam keadaan senang. Senang karena berhasil menghina, mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, meremehkan orang-orang beriman. Itu puas mereka. Tuh. Ini dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan wa idzan qalabu, dan apabila mereka pulang, maksudnya yakni al-kufar, ketika mereka orang-orang kafir Mekah itu waktu itu pulang ila ahlihim, kepada keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka pulang dalam keadaan senang. Yakni mu'jabina bima hum fihi, mereka merasa takjub, merasa merasa bangga, bima hum fihi, dengan apa yang mereka berada di dalamnya, yatafakkahuna, mereka bersenang-senang, bidzikrihim, dengan menyebut-nyebut orang-orang beriman tadi.
Ya, orang Bunuan kalau sekarang orang Bunuan dibilang teroris. Nah, ini pesantren ini akan mendidik calon teroris katanya. Nggak ada Pak pesantren calon teroris itu nggak ada. Itu yang ngomong gitu kan orang yang nggak suka sama Islam. Mana ada pesantren mendidik teroris itu nggak ada. Orang-orang Islam yang dibilang teroris itu perbuatan mereka tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Orang Israel begitu enaknya membunuh orang itu loh. Tapi nggak pernah ada satupun manusia di dunia ini yang menyebut Israel sebagai negara teroris. Nggak ada. Padahal kerjaannya menteror terus itu, menteror orang-orang Palestina itu. Ya, demikian juga yang lain-lainnya. Jadi kalau kepada orang Islam gampang sekali mereka bilang, oh ini teroris ini. Nah itu model orang-orang yang berdosa. Ya, ini. Lalu pada ayat yang ke-32 apa kata Allah? Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Wa dan idza ketika huruf idza juga huruf ya. Ra'auhum mereka melihat mereka, ra'au fi'il hum isim dhamir. Qalu mereka berkata, ini fi'il. Inna ini huruf. Sesungguhnya haula'i mereka ini ladallun, sungguh orang-orang yang sesat. Maksud ayat ini kata tafsir Al-Baghawi, wa idza ra'auhum dan apabila mereka melihat mereka, maksudnya apabila mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu melihat mereka orang-orang sahabat-sahabat Nabi, ra'au ashaban nabiyyi, ketika mereka melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu mereka berkata, ya, orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan kepada para sahabat Nabi, inna haula'i ladallun, sesungguhnya mereka ini sungguh orang-orang yang sesat. Jadi ya'tuna mereka mendatangi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW, ya rauna mereka melihat, annahum bahwa mereka ala syai'in berada di atas sesuatu keadaan. Ya, keadaan yang mereka bilang sebagai kesesatan. Jadi pengikut Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang Mekah pada waktu itu, oleh tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh Mekah, itu mereka menganggap pengikut Nabi itu sebagai orang-orang sesat. Nah itu sampai hari ini juga terulang kembali. Orang-orang yang mau mengamalkan ajaran Islam dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dibilang sebagai orang-orang yang sesat. Jadi apa yang kita lihat pada hari-hari ini, dalam Al-Quran sudah ada itu. Nah, tinggal kita lihat apakah betul kita ini dalam keadaan sesat. Betulkah orang Islam itu sesat? Makanya kita jaga diri kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, kita jaga nama baik Islam. Islam itu tidak pernah mengajarkan terorisme, tidak ada. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian, walaupun kepada agama lain, enggak ada. Islam itu ajaran yang penuh dengan kedamaian. Ya, Islam itu ajaran yang sangat toleran, sangat toleran. Ya, tidak ada orang yang lebih toleran daripada orang Islam. Orang Islam itu toleran sekali. Enggak usah diajari tentang toleransi sudah. Nih, jadi saudara jangan heran kalau dibilang sesat. Yang bilang saudara sesat siapa? Oh itu, oh ya sudah nggak apa-apa. Asal bukan Allah saja. Kalau Allah yang bilang kita sesat, celaka kita. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu menganggap para sahabat Nabi sebagai orang sesat. Ai likaunihim, karena keadaan mereka ala ghairi dinihim, yang berada di atas selain agama mereka. Sebabnya apa orang-orang Islam dianggap sebagai orang sesat? Karena orang-orang Islam ini nggak mau nurut sama mereka. Jadi kalau saudara nggak mau nurut sama mereka, saudara akan dibilang sesat juga. Kalau kepingin jangan dibilang sesat, nurut sama mereka. Mereka minta apa, nyuruh apa, turuti. Senang mereka itu. Nah, padahal kita hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hidup ini bukan disuruh mengikuti mereka. Kita hidup disuruh mengikuti apa kata Allah, apa ujar Allah, apa kata Rasul, apa ujar Rasul,
apa kata atau ujar orang tua kita yang beriman. Itu. Mereka itu nggak ngasih makan kita kok, biarin aja. Ngomong apa, menilai apa, biar aja. Jangan didengerin. Nah, sakit hati nanti kalau didengerin. Nggak usah dianggap. Nggak usah jadi diabaikan aja. Dalam tafsir ini dikatakan wa idza ra'a haula'il mujrimunal mu'minin, dan ketika melihat mereka orang-orang yang berdosa itu melihat al mu'minin orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang beriman ini dhalun, adalah orang-orang yang sesat. Kenapa orang Mekah dulu menganggap Nabi dan sahabatnya sebagai orang-orang sesat? Ketika badalu dinahum, mereka mengubah agama mereka, keyakinan mereka. Karena gara-gara keyakinan mereka berubah dari penyembah berhala menjadi penyembah kepada Allah. Nah, itu menurut orang-orang Mekah, berpindah agama dari agama nenek moyang yang menyembah berhala kepada menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW, itu sebagai perbuatan yang sesat. Wa taraku makana ya'budu aba'uhum, dan karena mereka telah meninggalkan apa yang biasa menyembah nenek moyang mereka, apa yang nenek moyang mereka biasa menyembahnya. Wattaba'u, dan karena mereka mengikuti Muhammadan, Nabi Muhammad, wadinahu, dan agamanya Nabi Muhammad. Jadi kalau saudara dibilang sesat karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, udah nggak usah dipikirin. Ya. Lalu apa kata Allah pada ayat berikutnya? Wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma, padahal tidaklah ursilu, mereka diutus, disuruh, alaihim, kepada mereka, hafizin, menjaga. Maksudnya apa? Wa ma ursilu, dan tidaklah mereka diperintah, diutus, yakni al-musyrikin. Maksudnya orang-orang musyrik itu tidak disuruh, tidak diperintah oleh Allah, alaihim, kepada mereka, yakni alal mukminin, kepada mereka orang-orang yang beriman, hafizin, untuk menjaga a'malahum, perbuatan mereka. Maksudnya Allah itu tidak pernah menyuruh orang-orang musyrik Mekah untuk mengawasi, mengamat-ngamati, menjaga, melihat-lihat amalannya orang-orang beriman. Tidak ada itu. Lam yuwakkalu bihifzi a'malihim. Ya, tidaklah mereka diserahi tugas untuk menjaga amalan orang-orang beriman. Wa ma ursilu alaihim hafizin, dan mereka tidak diutus menjaga kepada mereka. Kalau Ibnu Katsir menjelaskannya begini, wa ma bu'isa haula'il mujrimun, dan padahal tidaklah diutus mereka yang berdosa untuk hafizina, menjaga, ala haula'il mu'minin, terhadap mereka yang beriman. Ma yasduru min a'malihim, apa yang muncul dari amalan-amalan mereka, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka. Jadi orang beriman mau ngomong apa, orang beriman mau berbicara, mau beramal atau berbuat apapun, Allah tidak pernah menyuruh kepada orang-orang berdosa itu atau orang-orang musyrik itu untuk mengamat-ngamati, mengawasi, enggak ada perintah seperti itu. Wala kullifu, dan mereka tidak pernah dibebani bihim, dengan tugas mereka tadi. Falima, kalau begitu mengapa istagholu, mereka sibuk, bihim, kepada mereka orang-orang beriman, waja'aluhum, dan menjadikan mereka orang-orang beriman sebagai nusba a'yunihim, perhatian pandangan mereka. Jadi begini saudara, Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka tidak diutus oleh Allah, tidak disuruh oleh Allah menjaga mereka. Allah itu menyuruh kita dengan perintah-perintahnya, itu untuk masing-masing kita. Allah tidak pernah menyuruh kita mengurusi orang lain. Itulah sebabnya Nabi mengatakan dalam hadis yang terkenal itu, min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Itu dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ada itu, di hadis nomor berapa gitu ya. Jadi min husni islamil mar'i, min husni, termasuk bagusnya
islamil mar'i, Islam seseorang adalah tarkuhu, meninggalkannya dia, ala terhadap apa yang la yaknihi, tidak yang bukan urusannya. Jadi termasuk baiknya, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Jadi kita jangan ngurusin orang. Yang kita urusin nomor satu diri kita dulu. Diri kita masih jelek, kita perbaiki. Diri kita masih banyak berbuat dosa, kita berhenti. Ya. Diri kita amalannya masih kurang, kita tambah. Diri kita masih belum bisa baca Al-Quran, kita belajar baca Al-Quran. Diri kita masih belum mengerti ayat-ayat Al-Quran itu maksudnya apa. Diri kita tingkatkan. Menjadi orang yang bukan sekedar hanya bisa membaca, tapi bisa memahami apa yang dibaca. Itu. Orang lain, urusan orang lain, udah jangan ngurusi orang lain. Kecuali orang lain itu adalah anakmu. Kecuali orang lain itu adalah istrimu. Itu tanggung jawab kamu nanti di akhirat. Jadi kita ini hanya diberi oleh Allah tanggung jawab untuk mengurusi orang lain, yang orang lain itu adalah orang yang di bawah kekuasaan kita. Jadi kalau saudara jadi bos perusahaan, ya semua anak buah saudara itu kalau bisa diarahkan untuk menjadi orang yang beriman. Nah, itu nanti saudara akan dapat pahala amal jariah itu. Nah, karyawannya dulu nggak pernah sholat, gara-gara kerja di tempat sampean jadi ahli sholat, jadi suka sholat. Oh, itu selama dia sholat gara-gara sampean yang nyuruh, gara-gara sampean yang ngajarin. Selama dia sholat sampai mati, pahala sholatnya dia diserahkan sama sampean. Apa nggak enak itu? Nah, makanya kalau saudara punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk merubah orang lain dari tidak baik menjadi baik. Jangan malah sebaliknya, orang baik-baik diadu domba. Jadi nggak baik jadinya. Jangan, jadi penguasa itu harus penguasa yang adil kalau kepingin masuk surga. Kalau kepingin masuk neraka ya karepmu situ. Kalau kepingin masuk neraka ya udah nggak usah dengar nasihat ini, nggak usah. Ya. Begitu ya, ini ayat 33 ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak pernah diutus untuk mengurusi orang lain, tidak ada. Nah, ini sama dengan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat yang lain, qala sa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yaum bima sabaru innahum humul faizun. Wah, ini menarik ini. Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 108 sampai 111. Apa maksud ayat-ayat ini? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita lanjutkan hari Jumat. Insya Allah. Karena besok hari Kamis pelajarannya bahasa Arab ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.